Hai, good morning. Hai, Vishal udah join ya. Oke, Lucy, Vishal boleh send me. Oke. Hai guys, good morning. Ketemu di ML pagi. Tebak aku di mana? Di mana kamu, Ma? Di bengkel. Oh my god. Hai Vishal. Good morning. How are you? We are both great. Dan tadi malam tuh aku udah sempat nanya-nanya juga Vishal. Jadi aku posting, aku cerita tentang topik kita hari ini. Hari ini kan kita mau ngomongin tentang how the importance of sleep, right? Jadi emang ternyata banyak banget ya Mel, kita pernah ngobrolin waktu itu kalau misalnya tidur kurang itu sama pusingnya kayak kurang duit. banget. By the way, Bisa kebayang sih dua-duanya kurang tidur, Iya kurang kan? duit. Karena kurang Dan tidur bisa kurang kasih menghasilkan sayang. kurang duit juga, kurang kasih sayang, betul. Bener. Apa Mel? by the way, kita kayak interview ini ya, artis India ya, aktor-aktor India. Iya kan, beda seger gitu langsung pagi ini. Padahal ini Vishal tuh orang Jogja loh, orang Jogja, ya kan? Masa sih? Orang Jawa asli. Hah? Serius? Serius lahir dan besar di kota Jogja. Yes. Makanya masih Boleh bolang, good morning. gitu ya. Udah boleh bolang. Bisa. Oke, pagi ini kita pengen ngobrol ini seputar sesuatu yang pokoknya orang perkotaan banget deh ya, susah tidur. Selamat pagi buat teman-teman semuanya yang udah nonton, boleh absen dulu, tap-tap layar, boleh share live-nya. Kita lagi bersama dengan sleep coach. Beliau ini pernah aku undang juga di YouTube aku untuk ngobrolin seputar yang namanya tidur. Masalah sepele tidur, tapi ternyata makin kita bertambah usia, tidur itu tidak semudah itu gitu ya. Tapi Melanie itu emang pernah jadi kliennya Vishal gitu, emang pernah datang karena lo memang perlu ketemu atau gimana? Jadi gue lihat Vishal itu di podcastnya siapa itu pertama ya? Grite Grita. Agatha. Oh, Grite, oke. Yes, terus setelah itu gue, wah ini menarik ya gitu, karena gue juga punya problem tidur. Dulu tuh gue pernah sampai ke dokter tidur, dokter Andreas. Jadi karena susah tidur, dan ternyata orang yang susah tidur tuh banyak, makin tambah usia makin banyak yang punya problem sulit untuk tidur gitu. Oke, sekarang kita kalau teman-teman punya pertanyaan seputar sleeping problem, apapun itu masalahnya, boleh ngobrol sama kita, boleh taruh di papan komen ya. Nah, sebenarnya aku pengen tanya dulu sih, orang kalau dibilang susah tidur itu kan suka banyak tuh orang melabel dirinya, aku insomnia lah, apa segala macam. Tapi sebenarnya apa sih Vishal yang bisa dikategorikan, that you have a sleeping problem, kita punya masalah dengan tidur, itu indikasinya apa? Jadi kalau kita bicara mengenai sulit tidur, itu sebetulnya dibagi jadi dua sih. Sulit untuk bisa tidur, atau memang ada gangguan tidur. Jadi ada dua ini, dimana kalau kita sudah masuk ke ranahnya gangguan tidur, kita mungkin perlu intervensi medis lah, perlu bantuan dari tim medis. Tetapi kalau kita bicara kesulitan untuk bisa tidur, itu mungkin ya dari perubahan mindset, dari perubahan gaya hidup, dari perubahan tata letak kamar tidur, dan sebagainya. Sesuatu yang sangat mudah dikoreksi dan hasilnya itu bisa langsung terlihat. Seperti itu. I see. Jadi kalau gue Vishal, kalau aku tuh gini, udah tahu banget badanku karena orangnya nggak terlalu gampang tidur. Kan ada orang yang gampang banget tidur ya, maksudnya anywhere, anytime, plok gitu tidur gitu gampang. Which is I hate people like that. Kiri. Anyway, kalau aku tuh udah tahu kalau misalnya traveling, pindah kamar, atau kalau besoknya akan ada dating yang misalnya mau event atau mau terbang gitu, itu biasanya pasti susah tidur. Langsung kepikiran besok paginya mau ngapain gitu ya? Cukup make sense juga sih Melanie. Jadi kalau kita bicara kesulitan tidur ya, kalau yang Melanie rasakan itu sulit tidur. Dan kalau sulit tidur itu sebetulnya kita perlu lihat faktor yang menyebabkan sulit tidur itu apa. Karena ada 4. Nah, 4 faktor ini nomor 1 adalah udah sesuai sama jam tidur kita belum? Itu nomor 1, karena setiap orang punya jam tidur yang beda-beda. Yang kedua, badan sudah cukup capek belum? Kalau badan masih segar ya sulit dibuat tidur karena ya badan belum perlu tidur.
Terus yang ketiga, suasana hati sebelum tidur. Kita ada sebuah kecemasan atau enggak? Besok ada event, terus ada deadline. Mikirin hal-hal tersebut itu membuat tubuh kita kayak ke switch on gitu. Dan itu membuat kita lebih sulit tidur. Dan yang keempat itu lebih ke arah kamar kita sudah nyaman belum? Seperti itu. Nah, itu 4 faktor tadi itu yang menyebabkan seseorang mudah tidur atau sulit tidur. Oke. Ya. Faktor emosional, faktor perasaan, either sedih, kesel, jadi anxiety, atau terlalu excited juga bisa jadi susah tidur ya. Yes, sesuatu yang menstimulasi kita baik itu ke arah negatif maupun positif itu berpotensi membuat tubuh kita semakin switch on, sulit untuk dibuat relax. Mau itu perasaan excitement, karena kalau kita excitement kita tuh pengennya gerak, dan itu membuat kita lebih sulit relax, lebih sulit tidur. Nah, itu ada caranya nggak sih sebenarnya? Karena kayak Melanie gitu ya, aku juga misalnya nih yang paling gampang kalau aku harus flight pagi, apalagi pagi banget harus berangkatnya jam 4, udah tahu nih kita harus tidur cepat, malah nggak tidur kan, Vishal gitu. Yeah. Nah, itu sebenarnya ada tekniknya juga untuk membantu kita lebih mudah tidur dengan, tadi kan Vishal udah menjabarkan ada 4 faktor sebetulnya yang menentukan. Nah, itu sebenarnya kita bisa belajar nggak sih gimana cara supaya lebih mudah tidur? Bisa banget sih, Lucy. Jadi kalau kita bicara mengenai 4 faktor tadi, kalau saya bikin sebagai sebuah actionable tips ya, tips-tips yang bisa langsung dipraktekin untuk tidur itu sebetulnya mudah. Nomor 1, jadwal tidur bangunnya konsisten dulu. Jadi kalau Senin tidur jam 11, ya Sabtu juga kurang lebih tidur di jam 11, setengah 12 lah ya. Bukan molor sampai subuh. Karena konsistensi jadwal tidur itu yang membuat proses tidur lebih mudah. Terus tidur lebih berkualitas. Jadi otak itu sebetulnya tahu ini orang mau tidurnya kapan. Kalau jadwalnya berantakan, ya dia juga bingung. Karena yang mengatur tidur bangun kita itu ada sebuah master clock dan itu ada di otak. Semakin berantakan jadwal. Segitu aja ya kalau misalnya biasanya tidur jam 10, ya udah jangan lewat jauh-jauh banget gitu ya, Vishal. Itu nomor 1 ya. Oke. Yes, itu nomor 1. Nomor 2, bangun pagi kena cahaya matahari. Karena begitu kita bangun pagi, kena cahaya matahari itu akan memberikan sinyal ke bagian di otak kita tadi yang ngatur tidur bangun, ini saatnya beraktivitas. Jadi kita dibuat lebih seger, di saat yang bersamaan dia akan menyetel sebuah timer di otak kita, yang kurang lebih sekitar 14-16 jam kemudian akan menyalakan tombol, oh ini saatnya istirahat. Menarik. Jadi mekanismenya tuh memang sangat fantastis sekali. Hanya saja banyak orang yang belum tahu, makanya orang suka bingung. Tidur kok seribet ini sih? Padahal sebetulnya nggak ribet kalau kita tahu mekanismenya. Itu yang nomor 2. Nomor 3 ya aktivitas seperti biasa, banyak gerak tubuh. Nomor 4 makan makanan bergizi dalam jumlah yang cukup. Pada saat kita makannya terlalu sedikit, Lucy, berdasarkan studi, tubuh kita itu lebih sulit dibuat rileks karena kita belum dapat makanan yang cukup. Iya, lapar soalnya ya. Lapar. Jadi begitu kita mau tutup mata, di atas kasur itu yang muncul adalah gambar makanan. Sering terjadi. Jadi sebisa mungkin mencoba tidur dalam kondisi yang pas, tidak terlalu kenyang, tidak terlalu lapar. Dan itu untuk setiap orang akan bervariasi. Bisa 1 jam sebelum tidur, bisa 2 jam, bahkan bisa sampai 3-4 jam. So you see which one works for you. Itu yang nomor 4. Nomor 5, mencoba mengurangi stimulan dekat dengan jam tidur seperti kafein atau nikotin. Karena namanya juga stimulan akan menstimulasi. Terus yang ke-6, setting kamar tidur dibuat senyaman mungkin. Kayak kita mau masuk ke tempat refleksi atau tempat spa. Jadi begitu masuk itu sudah modenya mode relaksasi. Terus yang terakhir, luangkan waktu 30 menit, 40 menit atau bahkan sampai 1 jam untuk cooling down sebelum tidur. Nah, banyak dari klien yang sering saya handle di lapangan itu mencoba tidur kayak begitu, tidak meluangkan waktu untuk cooling down. Jadi begitu selesai kerja tuh langsung coba tidur. Dan itu prosesnya jadi sulit karena tubuh belum siap. Seperti itu. Kayak aku tuh ya Vishal, kalau misalnya habis nge-MC, apalagi nge-MC-nya itu yang harus bener-bener kayak full power gitu ya.
badan kan udah capek tuh, tapi karena bener-bener tahu ngegas, itu begitu harus tidur, nah kayak badan tuh kayak belum siap gitu. Belum siap. Jadi meskipun udah capek, meskipun sudah capek, badan harusnya kan lebih mudah tuh dibawa tidur. Tapi kalau tubuh kita masih on, ya itu lebih sulit. Kayak mobil sudah di parkiran garasi rumah, tapi mesinnya masih nyala. Cuma perlu dimatiin aja. Dan untuk matiin mesin itu sebetulnya tekniknya banyak loh sih. Mau mandi air hangat bisa, mau ngobrol sama pasangan bisa. Kecuali kalau pasangan yang bikin stres ya. Nah itu mungkin nggak disaranin. Terus dengerin musik boleh, terus baca buku boleh, meditasi boleh bagi yang suka meditasi, berdoa malam, terus meregulasi nafas, terus nonton sebentar juga boleh. Banyak teknik yang bisa dilakukan. Tetapi prinsip yang tidak bisa dinegosiasikan adalah let's cool down before going to sleep. Itu yang susah kalau lagi berantem ya. Nah, karena kalau berantem kan emosi ya yang bermain. Iya. Jadi kalau orang tuh bilang mandi air hangat, minum teh, chamomile, susu panas, di gue nggak ngaruh, gue nggak ngaruh sama sekali. Di gue itu yang paling ngaruh adalah when I feel peaceful, artinya besoknya tuh nggak ada sesuatu yang harus gue terlalu switch on banget. Besok, let's say paling sering adalah ini ya, kalau kita mau traveling flight pagi itu udah pasti tuh susah ya kan. Asal udah lebih misalnya harus MC depan Pak Jokowi udah dari PR tidur. Karena kalau excited terlalu it's a mixed feeling gitu. Atau ya tadi aku bilang kita berantem lagi ribut sama pasangan. Tapi kalau di aku tuh it's very emotional, causing sleeping problem. Atau biasanya jam tidur nih, misalnya kayak ini kan di Australia nih, kan bedanya kalau cuma sedikit ya 3 jam gitu. Feel gitu loh, di badan tuh kayak masih adjust gitu. Apalagi kalau Amerika, udah kelar gue bisa. Nah itu kan sebetulnya ada teknik sendiri ya, Melanie, untuk menyesuaikan jam biologis tubuh sama jam lingkungan di mana kita berada. Ada triknya itu ya? Dan itu memang ada triknya. Boleh kasih tahu nggak? Spill dikit boleh nggak? Jadi kalau misalnya kembali lagi, ini akan berbeda setiap individu. Kayak waktu itu saya traveling ke Aussie juga, jadi terbang ke timur. Dan kalau terbang ke timur kan artinya kita harus memaksa tubuh kita untuk tidur lebih cepat dibanding kalau di Jakarta. Nah waktu itu yang saya lakuin penerbangan malam. Memang saya pilih penerbangan malam supaya bisa tidur di pesawat. Meskipun tidurnya nggak optimal, tapi begitu sampai Melbourne itu kan sudah pagi, jemur matahari dulu. Iya, betul. Nah, jemur matahari ini tujuannya jemur matahari. Nah, tujuannya untuk memberikan sinyal, oh ini saatnya beraktivitas nih di sini, kamu juga beraktivitas. Oke, sepanjang hari saya tidak memaksakan diri untuk tidur lebih lama, jadi udah melakukan aktivitas seperti biasa. Begitu malam tiba, ya udah ritual relaksasinya dijalanin dan tidurnya bisa relatif lebih cepat. Jadi bukan dipaksa begitu nyampe. Tadi kan tidurnya di pesawat nggak enak gitu ya. Gue tidur dulu, gue paksa tidur dulu deh, enggak. Itu tetap aktivitas sampai capek, baru malamnya kita tidur. Guys, by the way, selamat pagi buat Dewi, buat Tika, selamat pagi buat Elizabeth. Ocep, good morning. Kalau teman-teman ada pertanyaan, please very welcome untuk boleh tanya sama Vishal. Ya, Milicious, good morning. Angela, selamat pagi. Nih, gue tahu kalau ada pertanyaan, Cep juga teman-teman yang lain, boleh banget ya. Sebenarnya Vishal punya kelas kan untuk masalah tidur ya. Punya. Oh ada kelasnya. Masalah tidur. Makanya ini kita minta gratisan dulu spill dikit. Karena tidur itu menurut aku punya banyak, walaupun orang gini, ya lah masalah tidur doang, tapi tidur itu it's a big matters, big thing buat kita apalagi udah usia itu. Satu, saat kita tidurnya nggak cukup, emosinya udah pasti gampang marah, gampang jadi lebih sensi, baperan pasti. Dua, makan, lo nggak bisa jalan pola hidup makan sehat kalau tidurnya tuh lagi nggak optimal, bener nggak sih sekarang? Setuju, benar banget. Jadi memang ini juga sudah didukung sama banyak studi. Pada saat kita tidurnya terlalu sedikit,
Nah, konteks sedikit di sini adalah di bawah 6 jam terus-terusan. Oh. Nah, yang suka terjadi itu adalah nafsu makan kita itu jadi nggak teratur. Gampang banget lapar, tapi nggak mudah kenyang. Itu yang pertama. Jadi bawaannya itu kayak sehari-hari kok lapar terus ya. Tapi begitu makan kok nggak kenyang-kenyang ya. Karena itu memang udah permainan hormon di sana. Jadi hormon grelin yang bikin lapar, hormon leptin yang bikin kenyang, itu mereka jadi nggak seimbang permainannya. Terus yang kedua, karena kita kurang tidur, kita itu lebih mencari makanan-makanan yang highly processed. Yang mau itu tinggi karbo, tinggi lemak, gabungan dari keduanya. Highly processed yang dari kandungan gizi itu rendah, tapi dari segi kalori sangat tinggi. Nah, Jadi kita akan mencari makanan-makanan seperti itu. Oh, ngerti. Iya. Oke. Dan kalau udah saat seperti itu, Lucy, yang suka kita salahin itu kayak willpower kita. Iya. Kita kok lemah sih, sekali masa gitu beneran. aja nggak bisa tahan. Ya. Iya. Padahal kalau kita tahu mengenai tidur yang cukup, kita itu nggak usah terlalu banyak keluarin effort. Iya. Motivasi kita untuk ngikutin program, untuk bisa konsisten terhadap program, kita itu semakin mudah. Betul. Kita lebih rasional juga dalam pilih makanan, nggak terlalu impulsif. Lebih bisa ngatur nafsu makan. Jadi dengan tidur yang cukup itu, it simplifies everything, termasuk untuk program weight loss atau fat loss. Nah, kan? Lus, itu ada Tika nanya tuh, Lus. Oke. Mungkin bisa boleh jawab. Kak. Ini Tika, ini gara-gara ke bawah kita masih kecil ya. Kalau masih kecil tuh kan, Vishal kita suka dibilangin harus tidur siang apa segala macam. Nah, Tika nih nanya, aku tim yang malas susah banget buat tidur siang. Kenapa ya? Walaupun mata udah berat banget. Ini menarik ya soal tidur siang, karena kalau di beberapa negara kayak di Jepang deh, memang ada jatah untuk tidur siang, power nap lah gitu. Yes. Tapi sebenarnya kalau dari sisi sleeping sleeping knowledge ini, kita penting nggak sih buat tidur siang? Atau gimana nih? Lebih ke arah perlu atau tidak sih, Lucy. Jadi kalau tidur siang itu bukan sebuah keharusan. Iya. Terlebih ke arah kamu perlu atau enggak. Nah, mereka-mereka yang tidak perlu tidur siang Harus itu mereka enggak, yang nomor satu, ya kan? nggak harus. Kalau mereka tidur malamnya sudah bagus, mereka tidak perlu tidur siang. Kayak power. Sorry, gimana? Ya, go on Vishal. Masalah. Go on Vishal. Jadi mereka yang tidur malamnya sudah cukup, ya kualitasnya bagus, durasinya dapat, pagi bangun segar, mereka tidak memerlukan tidur siang karena tidur malamnya cukup. Yang menjadi prioritas itu adalah tidur malamnya, Lucy, bukan tidur siang. Tidur siang tidak bisa dijadikan pengganti tidur malam. Karena kita makhluk memang tidur siang tidak bisa menggantikan bobok malam. Padahal kan sama-sama tidur ya, tapi kenapa? Gak bisa. Karena kita settingan pabriknya itu dibuat untuk istirahatnya malam. Ngerti. Siang itu kita cuma diberikan kesempatan untuk istirahat sebentar. Seperti itu. Nah, apalagi kalau mereka yang punya insomnia, lebih disaranin jangan tidur siang. Oh, nah ini menjawab pertanyaan. Jadi kalau zaman dulu ya Vishal, zaman Melanie sama aku masih suka clubbing. Kita kan kalau pulang pagi pasti ya, jam 4, jam 5, kadang jam 6 baru pulang, matahari udah keluar, kita baru keluar dari klub. I've been there too. Right? Betul kan? Nah, terus tapi ada orang-orang yang kayak teman-teman aku gitu ya, begitu mereka pulang karena mereka belum tidur malamnya, mereka bayar tuh kekurangan tidurnya di pagi hari. Begitu mereka pulang nyampe rumah jam 7 pagi bisa tidur sampai jam 12 siang, jam 1. Aku tuh nggak bisa. Jadi kalau itu ya udah, that's my bad. I've lost my good night sleep. Udah nggak bisa tidur, ya udah terima aja deh, aku nggak akan bisa tidur. Begitu aku udah kena matahari itu, aku mau sengantuk apapun aku nggak akan bisa tidur, nggak bisa. Jadi udah tunggu aja bentar malam lagi deh, tapi meskipun kepala konde banget ya rasanya ya. Nah, kalau misalnya seperti itu yang bisa dilakukan, dan ini mungkin actionable tips juga, luangkan waktu sekitar 90 menit untuk tidur siang maksimal antara jam 1 sampai jam 3:30-4. Karena di jam-jam tersebut tubuh kita itu kayak kasih kesempatan untuk sebentar lah pit stop gitu. Nah itu bisa dipakai supaya nggak kelelahannya nggak terlalu berlebih. Tapi yang perlu diwanti-wanti di sini adalah tidur siangnya jangan terlalu lama karena nanti malam jadi sulit tidur.
Ya, ya, make sense. Seperti itu. Ini pertanyaan yang pernah aku tanya juga waktu interview Vishal juga on my podcast ya. Kan kalau dulu tuh misalnya susah tidur itu kita disuruh apa counting the not lamb. Sapi, susah sapi lompat ya, Bo. Yes, Domba-domba. Kan. Does it really work? I mean like kalau kita udah dewasa menghitung domba itu justru bikin kita still awake atau justru memang it does help untuk bisa kita close? Daripada menghitung domba, lebih baik menghitung cuan. Wah, aku suka itu. Agree more. Exactly. Oke, kalau berdasarkan studi yang baru-baru ini dipublish, mereka menyebutkan bahwa counting the sheep justru kurang disarankan karena membuat otak semakin terstimulasi. Ya. Lebih bagus kalau misalnya mau melakukan aktivitas, kalau saya pribadi ya, itu saya meregulasi nafas. Karena dengan meregulasi nafas itu membuat tubuh semakin mudah rilaks daripada harus menghitung domba. Kasih tahu dong. Kalau menghitung cuan takutnya excited. Benar, takutnya juga kalau nggak mumet excited ya kalau menghitung cuan. Vishal, gimana caranya meregulasi nafas yang paling gampang sebelum kita tidur? Coba boleh kasih tahu sedikit nggak caranya? Oke, yang biasa saya lakukan, yang paling gampang itu adalah tarik hembus lewat hidung, itu nomor 1. Oke, nah pada saat kita tarik nafas, rasakan perut kita mengembang. Jadi kayak mengisi balon, pada saat diisi udara dia akan mengembang, perut kita juga akan mengembang. Nah, kalau dilihat dari segi hitungannya, tarik nafas sekitar 2-3 detik, hembuskannya lebih lama dari 2-3 detik. Mau itu 4-5 detik, mau 5-6 detik, silahkan. Yang paling gampang aja. Intinya hembusin nafas lewat hidung lebih lama daripada tarik nafas. Nah, dengan melakukan skema ini, tubuh itu akan dibuat semakin rileks. Karena itu mekanisme atau reaksi tubuh pada saat nafas kita penghembusannya lebih lama. Dia akan ke switch untuk relaksasi. Nah, pada saat kita sudah cukup rileks, tidur itu sangat mudah untuk datang karena memang tidur itu bagian dari sistem kita. Ya, ya. Jadi menghembuskan nafas lewat hidung ya, justru bukan lewat mulut ya. Bukan gitu ya. Tidak. Meskipun ada teknik yang menggunakan mulut, tapi it's quite technical. Yang paling simple itu adalah dengan menggunakan hidung. Tarik lewat hidung, hembuskan lewat hidung secara perlahan, tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan nafasnya lebih lama. Ya, ini ada beberapa pertanyaan nih, kayak Tika bilang tiba-tiba lagi tidur suka kaget sendiri. Itu kayak aku pernah tanya juga sama Vishal deh, kayak ngerasa kayak jatuh gitu terus kayak kaget bangun. Itu what's going on actually? So kalau di dalam dunia sleep science disebut sebagai hypnic jerk. Jadi kita pada saat memulai proses tidur, transisinya itu terjadi dengan sangat cepat. Dan itu salah satu mekanisme otak dengan menghentakkan tubuh kita untuk terbangun. Jadi transisinya terlalu cepat. It's not dangerous, nothing to worry about, nggak usah terlalu dipanikin. Yang penting adalah itu tadi, sebelum tidur luangkan waktu untuk relax dulu. Oke. Tidur yang bagus itu tidur yang bermimpi atau tidur yang deep sleep tidak bermimpi sama sekali? Karena biasanya kalau kita makan obat tidur kayak melatonin, biasanya deep sleep banget tuh, bener-bener nggak ada mimpi, tiba-tiba kebangun. Atau tidur yang bagus itu justru yang ada bunga tidurnya. Oke, jadi bermimpi saat tidur itu bagian dari pola tidur natural, and that's okay. Jadi semua orang bermimpi, hanya aja nggak semua orang itu bisa mengingat mimpinya, which is fine, it's not a deal breaker. Nah, kalau kita sudah menggunakan obat-obatan untuk memaksa tubuh kita untuk tidur, yang lebih sering terjadi itu adalah pola tidurnya itu nggak natural. Seperti itu. Jadi it's okay kalau bermimpi. Bermimpi itu bagian dari tidur yang berkualitas. Oke. Nah, Vishal, kalau aku nih ya, kan tadi menarik banget di awal Vishal sempat bilang orang itu kan udah ada pattern tidurnya, ada jamnya. Misalnya udah biasa tidur jam 9, jam 10, ya udah jangan lewat jauh banget sampai jam 1 pagi atau jam 2 pagi. Nah, itu yang terjadi di aku juga. Jadi kalau misalnya aku tidur tuh jam 10. Kayak bayi ya. Jam 10 aku udah tidur. Jadi kalau udah lewat jam tidur aku, itu biasanya aku akan sulit sekali untuk tidur lagi. Nah, itu sebenarnya hal yang wajar
atau enggak sebetulnya? Atau terlalu kaku? Karena aku tuh gitu. Jadi kalau makan telat dikit pusing. Terus tidur lewat dikit pasti susah tidur lagi gitu. Pasti ntar jadi jam 12 baru bisa tidur. Biasanya kalau istilahnya kita sudah melewati jendela tidur kita, itu ini yang saya pelajari ya, masih perlu saya konfirmasi. Jendela tidur berikutnya itu akan datang kurang lebih sekitar 90 menit dari jadwal pertama. Oh, benar ya, berarti oke, ngerti. Ya, jadi memang ada flow seperti itu. Hanya saja saya belum tahu apakah ini fix di setiap orang atau mungkin ada mekanisme lain di belakang layar. Saya belum bisa konfirmasi. Oke, baik. Kalau misalnya Lucy tidurnya jam 10 dan proses tidurnya jadi gampang banget ya udah terusin aja gitu. Iya benar. Yeah. Makanya I choose to kalau ada undangan bentar jam berapa, jam 10 aku udah sampai rumah belum? Kalau belum kayaknya aku mendingan gak deh. Ya high five. Kalau saya 10:30. Iya, saya nggak bisa lebih dari. 11 tidur Michelle. Iya, proses memulai tidur paling telat jam 11, paling telat. Nek, lihat dong mukanya dia glowing banget, beda sama kita nih. Emberan. Ini ada matahari juga sih. The power of lighting, Michelle, lighting dari Tuhan matahari. Ada yang tadi yang nanya juga kalau tidur erep-erepan itu tidur ketimpa setan apa ada sleep paralysis. Ketindihan maksudnya? Kayak sleep paralysis gitu. Secara gimana? Oh oke. Mungkin ini istilahnya yang saya familiar itu ketindihan ya. Iya. Ini Jawa banget. Jadi pada saat kita Michelle Jawa banget ya. Gue bilang sleep paralysis dengan ketindihan. Memang benar sih istilah bekennya itu sleep paralysis dan itu terjadi di fase kita bermimpi. Jadi pada saat kita tidur di fase bermimpi, tubuh kita itu memang sengaja dibuat lumpuh. Tujuannya supaya kita tidak melakukan apa yang sedang kita mimpikan. Kan resiko juga nih, kita tidur sama pasangan, ya kan di mimpi kita sedang berantem sama super villain gitu. Tapi di dunia nyata tangan kita juga ikut gerak kan, kasihan pasangan kita yang kena. So that's why tubuh kita dilumpuhkan supaya kita tidak melakukan apa yang sedang kita mimpikan. Nah, sleep paralysis happens pada saat kita terbangun dari REM sleep, tapi tubuh masih lumpuh. Horrible. The good news is ini sifatnya sementara, and the second good news is nggak usah panik because it's harmless, tidak berbahaya. Nah, justru yang membuat efeknya terasa lebih berat itu karena kita ada panik di sana. Nah, jadi at least yes, at least sekarang kalau kita sudah tahu bahwa sleep paralysis itu mekanismenya seperti ini dan it will pass on, ini akan segera lewat, ya kita akan lebih santai. Right. Oke. Ada lagi bentar. Kok pencet wait. Oke, ada yang tanya tadi, apakah emang tiap orang itu punya kemampuan tidur yang beda-beda? Karena ada orang yang bilangnya kebo, sampai dikasih julukan kebo kan karena gampang banget sih pelor Ya. Which is zaman kita kecil kan kayaknya ya elah kebo lo, pelor lo. Tapi begitu lo tambah usia, lo iri pasti lihat orang yang pelor. Karena mereka tuh they are very effortless, tidur dimanapun kapanpun gitu kan. Nah tapi ada orang yang memang kayak Lucy, kalau sleeping cycle-nya berubah dikit bisa tidur. Gue juga gitu. Jadi emang tiap orang tuh settingan pabriknya emang beda-beda. Beda. Ya, jadi kalau ini kita sebutnya sebagai sleep profile ya. Nah, sleep profile setiap orang itu berbeda-beda. Jadi nomor 1 jam tidurnya berbeda, kebutuhan tidurnya berbeda, alat tidur yang diperluin berbeda. Jadi nggak bisa one size fits all. Sama kayak nutrisi sama olahraga, nggak bisa dipukul rata untuk semua orang. Jadi harus tahu patternnya masing-masing kayak gimana ya. Nah, kalau aku tuh soalnya juga tipe orang yang kemarin kita pernah bahas ya Mel. Aku tuh mau naik pesawat ekonomi, mau naik bisnis kelas, tetap aja nggak bisa tidur kalau di pesawat, Vishal. Karena kan tadi Vishal bilang sebenarnya environment-nya itu penting segala macam. Nah, triknya nih kalau misalnya kita lagi traveling, terus udah gitu, ya kan nggak semua orang bisa naik bisnis kelas ya. Aku naik bisnis kelas kan norak. Semua dipencetin, semua dipakai, jadi nggak mau rugi, makanya nggak bisa tidur. Di ekonomi nggak enak tidur juga karena posisinya nggak enak, recliningnya juga cuma terbatas banget gitu dan sangat sempit. Nah itu sebenarnya ada cara untuk ngakalinnya nggak sih supaya
Kalau ke Australia sih masih oke lah, masih bisa diakalin. Tapi kalau misalnya kita terbang jauh banget ke Amerika lah gitu, cara ngakalinnya gimana supaya tidur kita bisa optimal di momen yang sebenarnya lagi nggak optimal untuk tidur nih? Um, Kalau saya pribadi, waktu itu saya pernah merasakan penerbangan jarak jauh, dan benar waktu itu karena traveling pertama kali ke negara baru, meskipun pesawatnya ekonomi gitu, karena saking excitednya nggak bisa tidur. Tapi beda kasus sama istri saya. Istri saya begitu naik ke pesawat, udah take off gitu ya, dia bawaannya santai. Dia sudah punya sebuah persepsi bahwa ini sudah malam, waktu itu penerbangan malam, saya mau istirahat. Jadi memang persepsi atau mindset matters. Oke, saya mau istirahat. Itu ngebantu nomor satu. Nomor dua, untuk membuat kondisi kita nyaman di kondisi yang sebetulnya tidak begitu nyaman, eh, kalau yang saya boleh advice itu kembali lagi, karena buat saya paling gampang, regulasi nafas. Seperti itu. Saya tidak menyarankan lari ke obat tidur karena memang that's not my scope. Ya benar-benar, karena banyak sih, dan kemarin aku udah ada cerita. Jadi kemarin aku landing di Jakarta. Jadi kan kalau di pesawat biasanya kita ditawarin ya ada minuman-minuman beralkohol gitu. Banyak orang juga yang lari ke minuman beralkohol supaya ngantuk. Nah kemarin waktu aku landing di Soekarno Hatta, jadi ada seorang kayaknya dia warga negara Australia lah ya gitu. Aku nggak tahu, kita lagi nungguin luggage gitu. Tiba-tiba dia rebah dong jatuh. Kita pikir dia serangan jantung. Ternyata mabuk dia. Nah bapak-bapak itu udah tua loh padahal, Bo. Jadi kan kita semua kaget ya, kita pikir ini dia heart attack atau apa gitu, karena kita semua panik, handphonenya sampai jatuh ke dalam karuselnya segala macem gitu. Ternyata pas udah dideketin, kebetulan suami aku ada di deketnya dia tuh bawa alkohol banget, dan emang ternyata dia mabok, dia benar-benar mabok alkohol banget. Jadi itu tidak direkomendasi ya sebetulnya officialnya, apalagi dalam penerbangan kita juga nggak pernah tahu di pesawat akan terjadi apa. Jadi we need to be fully aware sih sebetulnya, ya nggak? Kalau alkohol tuh mungkin banyak beberapa orang di pesawat it helps for anxiety, karena ada orang yang takut terbang kan sebenarnya. Terus udah gitu ada juga yang supaya they think kalau misalnya nge-wine tuh bisa jadi bobo, jadi ngantuk gitu. Tapi ya kalau too much everything ya pastinya nggak baik lah. By the way, ada yang tanya, makin tambah usia kenapa sekarang tidurnya ngorok ya? Padahal dulu pada saat iya bener, ngorok tuh banyak banget jadi persoalan juga ya. Betul. Belakangan ini memang sedang naik, dan ngorok ini penyebabnya bisa banyak sih. Bisa dari struktur rahang, terus jaringan lunak kita, terus bisa dari gaya hidup, dari body size, terus bisa aja ada gangguan yang namanya sleep apnea. Jadi meskipun salah satu gejala dari sleep apnea itu adalah mengorok, kita jangan sampai langsung memberikan conclusion bahwa orang yang ngorok itu semuanya sleep apnea. Bisa dites terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya saya bertemu dengan mereka-mereka yang suka komplain mengorok, yang saya cek pertama itu adalah nomor satu, posisi sama bantal tidurnya bagaimana. Itu nomor satu, karena kalau posisi tidurnya terlentang dan bantalnya terlalu tipis, kan kemungkinan besar leher dia akan jatuh ke belakang. Benar. Dan langit-langit mulutnya dia itu kan bisa menutupi saluran airflow. Oke, ya. Jadi yang bisa dilakukan itu adalah bantalnya ditinggiin. Nah, kalau misalnya setelah itu masih belum beres, saya suka menyampaikan, saya suka tanya kamarnya bersih atau enggak, karena siapa tahu alergi dari debu. Iya, benar. Terus yang ketiga, saya bisa kasih saran, cobalah ke dokter THT atau ke dokter gigi untuk cek struktur rahang. Oke. Nah, kalau misalnya dari dokter gigi atau dokter THT menyarankan coba ini di sleep study, nah itu baru dicek apakah ada gejala-gejala sleep apnea atau tidak. Nah, salah satu dokter yang melakukan sleep study kan dokter Andreas. Nah, dia memang spesialis di sana sleep apnea. Itu Mila bagus banget nih, soalnya banyak juga nih Fisya, kalau tidur aku giginya suka bunyi, jadi bruxism, ya kan? Bruxism, betul. Nah itu sebenarnya juga ada sesuatu yang harus dilihat lebih detail lagi atau gimana, Fisya? Kalau bruxism berdasarkan apa yang pernah saya pelajari, Lucy, bisa jadi ada underlying stress. Jadi istilahnya itu stres yang kebawa tidur.
yang membuat otot-otot rahang itu jadi terlalu kencang dan ada pergesekan gigi. Ini terjadi di mama saya sendiri dan memang saya melihat waktu-waktu itu memang stres levelnya sedang tinggi. Dan yang disaranin adalah pakai mouth guard pada saat tidur. Oh itu membantu supaya ya? Bisa melindungi, ya? Membantu banget. Oke. Baik, bagus banget ya soalnya. Jadi aku tahu nih soalnya suami aku kadang-kadang juga suka bruxism, tapi emang hilang pergi gitu ya. Jadi memang ternyata ada underlying stress yang harus jangan stresnya sama aku boboknya. Kayaknya gitu deh, Bo. Kayaknya lu bisa tidur pulas, ternyata lu penyebab dia nggak tidur ya. Tapi anak gue juga gitu loh. Anak gue tuh setiap tidur tuh kretek giginya gitu. Oh, korek gitu ya? Udah gitu, jadi itu kan ngerusak gigi ya, Bo, sebenarnya. Ya nggak sih, Vishal? Iya, karena kan jadi di anak-anak juga pernah sih saya lihat di anak saya sendiri, dia ngertakin gigi. Terus dan itu bisa aja sih fase-fase pertumbuhan atau memang sedang ada kontraksi berlebihan di daerah rahang. Nggak bisa langsung kita bilang ini anak kita stres dan sebagainya. Belum tahu, tapi itu adalah underlying faktor yang bisa menjadi penyebab. Itu si Justin Iskandar bilang anakku waktu balita juga gitu, sekarang udah aman. Mungkin jatuhnya kepet giginya stres deh karena maknya kita kalau bisa diretur maknya. Nah Vishal, kita tuh pernah lihat juga, biasa lah ya kan, aku juga suka dapat kayak infografik tidur itu harusnya begini. Katanya tidur itu bagusnya miring ke kiri atau miring ke kanan, atau sebetulnya harusnya telentang aja. Nah itu ada yang ideal nggak sih? Katanya kalau ke kiri nanti organ yang ini jadi kepencet gitu kan. Kalau ke kanan jadinya asam lambungnya naik misalnya kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya tidurnya, nah aku tuh tipe orang yang kalau tidur satu posisi sampai pagi biasanya nggak berubah-berubah. Ya. Nah itu tuh aku banget gitu. Sebenarnya untuk posisi tidur sendiri, tadi kan kita udah ngomongin soal ambience-nya segala macam, teknik nafas. Nah kalau posisi tidur tuh menentukan juga nggak yang paling baik, yang ideal tuh apa? Masing-masing posisi tidur ada pro dan kontranya. Mau itu tidur terlentang, tidur miring, atau tengkurap, masing-masing itu ada plus minusnya. Hanya saja nggak semua orang itu bisa mengontrol gerakan mereka saat udah tidur. Iya betul. Ya kan, jadi dan nggak semua orang bisa konsisten di satu posisi tidur sepanjang malam. Betul. Berarti dari situ yang saya waktu itu dapat kesimpulannya adalah tidak ada posisi tidur yang paling baik. Yang ada adalah posisi tidur yang paling nyaman di kita saat kita memulai tidur. Nah dari situ kita akan semakin paham bahwa posisi tidur itu di luar kontrol kita. Yang berada di kontrol kita adalah pilih matras yang mendukung. Jadi apapun posisinya kita tetap disupport sepanjang malam. Jadi nggak melewat badannya juga gitu kan, spinalnya juga tertunjang gitu. Betul. Tuh penting banget ya. Good morning, Rebecca. Any chance to speak English? Sorry to ask, guys. Just walk in to speak, and I'm interested about what you guys talking about. Should I leave? Well, it's a personal choice if you still wanna watch our live or not. But unfortunately, we cannot speak all fully in English. Even though I know that Vishal speak English very fluently, but unfortunately because most of our viewers are Indonesian, so we would at the moment. We speak bahasa most of the time, so our viewers will understand. But sorry, Rebecca. If Rebecca wants to ask a question in English, feel free to write your question, and then we will answer it in English. Yes, that sounds great. Okay. Thank you for stopping by, though. Anyway, aku nih talk show-nya apa sih di YouTube? Kalau kerja sambil nontonnya nggak banyak dapat informasi. Sebenarnya, God bless you to Rebecca. Sorry for the uncomfortable because you can't understand all in English. Anyway, kalau di YouTube itu visual kayaknya banyak beberapa. Di podcast aku juga, di podcastnya Grita juga. Terus juga is doing some of the podcast with other podcasters juga. And semuanya topiknya for sure tentang sleeping problem. And then kalau mau nonton, dia suka posting si TikTok kita itu Pusaka 9. Ya betul. Oke. Tapi Vishal, menarik nih kalau misalnya ada teman-teman kita yang hari ini lagi nonton, terus udah gitu kayaknya aku perlu nih ikutan kelasnya Vishal ya. Sebenarnya ini satu-satu akan diajarin atau gimana sih sesi kelasnya Vishal itu sebenarnya?
Jadi kalau di dalam konteksnya edukasi mengenai tidur ya Lucy ya, saya bagi menjadi kalau nggak lewat konsultasi one on one, sekaligus they can discuss their sleep problems, atau melalui education yang bisa tematik. Jadi contohnya misalnya di bulan Juli ini topik yang saya bawa itu berhubungan sama fitness recovery. Nah, untuk bulan Agustus topik yang akan saya bawa itu mengenai stress management. Jadi stress, anxiety and sleep. Terus stress, breathwork and sleep. Terus untuk bulan September nanti temanya beda lagi. Jadi ada banyak tema yang suka saya bawa. Tetapi ada juga yang sifatnya itu foundation. Nah, foundation ini tujuannya apa? Untuk mencetak lebih banyak sleep coach. Ya, jadi you become your own sleep coach. Jadi jago tidur lah. Jadi nggak ada masalah di situ. Jadi kita lebih independen ya. Kalau kita punya problem tidur, kita nggak selalu harus rely on sleep coach gitu ya. By the way, pertanyaan Fisha, sebetulnya mencari mattress dan bantal itu kan ada yang suka yang besar, ada yang suka yang banget, ada yang suka yang sebenarnya yang mana yang bisa membantu untuk bisa kita jauh lebih mudah. Kalau masalah matras sama bantal, Melanie, itu memang harus ke showroom dan coba. Jadi memang harus rebahan di kasur, pakai bantalnya, rasain. Kalau bisa tidur 10-15 menit di sana, feel relax. Dan biasanya kalau perusahaan tersebut atau company tersebut itu punya tim sales yang memang udah benar-benar paham mengenai sleeping position, terus penggunaan matras yang pas, dia akan bisa memberikan arahan. Oh, kalau untuk Melanie, dengan matras ini, ini tulang belakangnya dirangkul nih dengan baik. Mau itu posisinya terlentang, mau itu posisinya menyamping, nih tulang belakangnya nih lurus nih, bagus. Nah, coba sekarang tiduran 5-10 menit. What do you feel? Nah, kalau matras sama bantal, it's very subjective, very personalized, dan harus dicoba. Kayak tadi dia nanya tuh. Which one you prefer? Misal apa? Kalau saya tidurnya menyamping. Saya dominan side sleeper. Jadi saya perlu bantal yang kurang lebih tebalnya itu 13-16 cm. Itu nomor satu. Not too soft, not too hard, medium lah. Karena kalau terlalu hard juga nanti nggak nyaman di leher. Itu yang pertama dari bantal. Dari kasur, dari matras, for me personally, saya cocok di yang medium ke arah firm. Jadi softness-nya dapat, tetapi karena saya berada di berat badan sekitar 94-95, I have to make sure, saya harus memastikan bahwa matrasnya itu tidak terlalu soft, karena bakal terlalu tenggelam. Dan kalau sudah terlalu tenggelam itu bisa menciptakan sakit, bisa di bahu, bisa di lower back. Karena saya lebih menyamping, jadi pressure points-nya ada di bahu sama di lower back. Tapi ada loh perusahaan matras yang dia bikin matrasnya itu buat yang sisi kanan sama sisi kiri beda. Masa? Karena ada dong. Brandnya? Ada. T depannya, nanti aku kasih tahu ya. Ada. Cocok lah harganya segitu. Cocok bener ya kan, mahal banget soalnya. Ini ada Mila tuh temen kuliah gue di Trisakti. Mila. Sleeping problem, dia tuh bilang temennya Vishal, dulu Vishal pitiin dia waktu di Jogja, Mila bilang. Probably. Mungkin Vishal lupa, tapi Milanya selalu ingat Vishal ya. Thank you, so sweet. Tapi Vishal tuh sebenarnya basicnya dari akhirnya jadi sleep coach tuh sebelumnya emang apa? PT. Sebelumnya saya orang keuangan sih, Lucy. Orang keuangan. Dia bisa ngomongin stres ya, Nek. Saya dulu backgroundnya MBA in Personal Finance, sempat bekerja di Jakarta juga jadi seorang konsultan. Tapi di 2013 karena jet lag dan berat badannya naik secara signifikan, 21 hari 15 kilo. Mau kembali ke dunia, yes. Mau kembali ke dunia finance itu merasa kayak badannya belum cocok untuk masuk ke dunia finance. Mindset saya dulu masih kayak sangat appearance based. Nah, dari dunia finance saya take a back step masuk ke dunia fitness dulu. Saya latihan mau istilahnya mencapai body goals untuk bisa masuk ke dunia finance, tetapi merasa insecure saat latihan sampai akhirnya buka gym sendiri. Di Jogja
di Jogja. Buka gym sendiri, tapi kan nggak mungkin buka gym tanpa mengetahui seluk-beluk bisnisnya kan. Iya, betul. Nah, saya jadi PT. Oh. Begitu jadi PT kok enak ya, menyiksa orang dibayar. That was my mindset before. Nah, lama-kelamaan, wah ini enak juga ya jadi seorang personal trainer. Ya udah, akhirnya finance-nya took a backseat. Saya jadi seorang PT dari 2014 sampai sekarang. Oh, I see. Nah, sleep coach ini masuk di 2020 saat pandemi, di mana gym saya keduanya harus tutup. Iya. Dan saya mencari cara how to survive in the industry. Oh, wow. Masuk ke keren. dunia tidur. Itu pun disaranin temen. Itu bisa live lain kali lagi tuh, ntar kita ngobrol sama kamu tuh panggilan Vicky ya. Itu dulu nama di Jogja, nama aslinya Fisha. Oh, oke. Itu bisa another live tuh bareng sama Vishal, orang yang backgroundnya kerja apa, terus in order to survive, jadi bisa menemukan sesuatu yang ibaratnya bisa jadi cuan juga gitu ya. Iya, tuh jadi Vishal itu ada teman kita namanya cetak biru anak Anda, namanya Yosep, kita panggilnya Ocep. Dia itu mendalami human design, makanya dia tadi nanya tanggal lahir dong, dia pasti nanya pengen tahu by the human way, design-nya saya apa. Manifesting generator. Oh, sama saya sedang kayak aku. mendalami juga. Oh, sama kayak Sedang mendalami juga. Iya. Oh, itu Dayu. Kamel, I have problem. I cannot sleep tight and 2 times must wake. Jadi suka kebangun dia Tidur bilang. ayam ya, tidur ayam. Tidur ayam. Nah, kalau bicara soal terbangun tengah malam, perlu dicari tahu juga kebangunnya kenapa. Kalau misalnya kebangun karena sering mau buang air kecil, ya minum airnya sebelum tidur dikurangin. Having said that, terbangun tengah malam itu bukan sesuatu yang perlu dipanikkan atau ditakutkan, karena itu juga bagian dari pola tidur yang natural. Nah, kebanyakan masyarakat ya Indonesia itu masih terdoktrin dengan informasi bahwa kalau terbangun tengah malam itu tandanya tidurnya tidak berkualitas. Iya. Jadi yang suka terjadi pada saat mereka bangun, mereka panik duluan. Wah, tidurku nggak bener nih. Kenapa bisa terbangun? Terus ngelihat jam. Wah, ini kalau nggak tidur, nggak bisa bangun on time nih. Panik duluan. Nah, itu kan akan mengganggu suasana hati. Dan itu yang membuat sulit tidur. Pada saat kita sudah paham kalau terbangun tengah malam it's fine, it's okay, kita akan lebih chill. Pada saat kita udah lebih chill, terbangun, ya udah terbangun, ya udah tidur lagi. Nah, Jo, karena si paniknya ya, karena panik itu, jadi kita tuh jadi awake, jadi nggak relax gitu loh. Tuh Jo Hutajulu dia bilang kan gitu, soalnya udah kebangun tengah malam nggak bisa lanjut tidur lagi. Nah itu karena panik, kurang chill tadi kalau kata official ya kan. Jadi santai. Kalau misalnya perlu teknik chilling ya bisa dengan kembali lagi regulasi nafas, baca buku, dengerin podcastnya Melanie, ya kan? Tidur. Doa kali ya, doa meditasi itu pengaruh. Doa bisa kembali lagi cari cara yang paling mudah dilakukan. Ya, karena si Tombuk tadi bilang sisi lainnya mungkin saat lo kebangun tengah malam, ini Mak Dur sering bilang gitu tuh, jangan panik kalau kebangun tengah malam. Mungkin Tuhan lagi pengen ngobrol sama lu, pengen ngasih senyap, if you just want to talk with you, bisa jadi juga pokoknya apa yang cocok di kita masing-masing gitu ya. Yes. Oce pertanyaannya ini banget nih, langsung aja japri ntar ya, incarnation cross-nya apa official lu, set deh, ini kita aja nggak ngerti. Nanti deh kita ngobrolin di session yang berbeda. Tuh, dalam banget soalnya. Tuh. Dalam. Oke. Ini pamungkas bentar, karena udah jam 9 lewat, kita ngambil waktu 1 jam. Lucu ya, ini pernah gue tanya juga sama Vicha, apakah betul berhubungan seksual atau make love or anything itu bisa membuat tendensi untuk relax? Siapa sih yang berisik ini? Aku. Pasti bengkel lo lu. Aku di bengkel nih. Aduh, maaf ya, udah mulai Apakah benar? Iya, benar. Bahwa rumor di mana make love atau make love having sex, Tyson, please stop. Itu bisa, it helps to relax our body, to give more endorphin, ya, probably untuk bisa soothing and relax, help us to fall asleep easier. Well, di sebagian orang berhubungan seks dengan pasangan, yes, sampai klimaks ya, keduanya, itu membuat mereka lebih rileks karena nomor satu, hormon oksitosinnya itu jadi banyak di tubuh.
ya. Terus kita juga semakin relax. Ya. Dan sudah capek juga karena it's a physical activity, ya, meningkatkan rasa lapar kita untuk bisa istirahat. So ya, untuk sebagian orang berhubungan seks dengan pasangannya itu bisa membuat proses tidur jauh lebih mudah. Oke. Garis bawah pada kata pasangannya ya, Syai, tolong ya. Bukan pasangan orang lain ya. Tolong. Nah, kalau yang belum punya pasangan bisa melakukan sendiri dengan permainan tangan. Itu pengaruh. Itu pengaruh. Bisa bikin dulu. Ngebantu juga. Ada alat bantunya Kakak Mel. Apa perlu aku kasih tahu alat bantu yang mana kalau kita ketemu ya? Saya pakai pompa kebetulan dulu sih. Ada nanti ya. Aku kasih tahu deh pas kita ketemu. Anything else untuk penutup? Thank you very much ya, Vishal. Terima kasih sekali udah share. Thank you so much. Terima kasih banyak Vishal. Fokusnya aja. Jadi tadi Vishal bilang pertama teknik breathing teknik ya. Sinar matahari. Itu salah. Jadwal yang konsisten. Jadwal konsisten. Banyak gerakin tubuh. Makan makan yang cukup, ya. Makan makanan bergizi dengan jumlah yang cukup. Terus kurangi stimulan mendekati jam tidur. Kamar dibuat senyaman mungkin dan relax sebelum tidur. Right. Itu mudah-mudahan membantu teman-teman ya. Kita foto dong, foto buat posting. Yuk, terima kasih banyak Vishal. Thank you so much Lucy, thank you Melanie. There you go, thank you very much. Vishal. Thank you. Thank you. Vishal apa TikTok atau Instagramnya? Instagramnya bisa di vishal.dasani. Oke. Saya jarang main di TikTok soalnya, lebih banyak main di Instagram ya. Oke. Silakan follow Vishal di TikToknya juga. Nanti kita akan tadi karir pivotnya Vishal itu juga bagus banget buat kita omongin tuh. Nanti kita live lagi ya kapan-kapan ya Vishal ya. Sure dengan senang hati. Oke, thank you so much. Terima kasih. Bye Vishal, thank you. Bye Vishal, thank you. Bye.